susun. Tinggi banget nih. Hadirkan kisah duka, tawa dan canda. Asiknya nongkrong di rumah susun. Rame-rame berdendang bergoyang, yuhu, diiringi pengamen jalanan. Asiknya pacaran di rumah susun. Kantong kosong tak menjadi beban, ember waktu kencan jaraknya sejengkal. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Trisno kuning omah susun, cinta ambo di rumah susun. Kita pe cinta di rumah susun, cinta gue di rumah susun. Semua pembicaraan saya dengan Robi sudah saya rekam di sini, Pak. Bahkan teman-temannya pun ada di dalam. Sudah tepat 2 jam, Pak. Sore ini, Somat udah bebas. Yang bener, Pingkan. Sumpah lu harus cepet-cepet selesaiin nih kasus, Mat. Kalau nggak lu bisa di DO di kampus. Rektor sama dekan udah tahu lu masuk penjara. Waduh, parah, Mat. Mungkin lu ada di info kampus. Tapi, Pingkan udah berapa kali minta sama Kak Robi untuk mencabut semua tuduhannya itu. Dan minta maaf sama Somat. Biar sama-sama nggak ada yang dirugikan dan nama Somat juga nggak tercemar di kampus, Pi. Gua akan ikut bertanggung jawab dalam masalah ini. Karena itu gua bawa pengacara bokap gua kemari buat bebasin lo. Maaf, Bapak dan Ibu ini siapa ya? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Cukup saya saja yang tahu siapa kamu. Dayang, bener. Kamu dipaksa sama mak lo supaya berangkat ke Arab jadi TKW. Kalau memang selamanya aku harus berada di sini. Berilah aku kekuatan ya Allah. Berilah aku ketabahan. Berilah aku ketabahan ya Allah. Somat, seandainya memang bisa, saya rela untuk menggantikan kamu mendekam di dalam sel. Untuk menebus semua perbuatan yang telah kakak saya perbuat terhadap kamu. Tapi saya nggak tahu. Saya nggak tahu mesti berbuat apa lagi untuk bisa membebaskan kamu dari sel. Saya nggak tahu. Wah, yang lama sampai sedih. Udah nggak zaman itu, Kak. Ngamuk terus nih kerjanya. Aduh, Noval. Kamu tuh paling seneng ya kalau ngagetin Kak Pingkan. Kak, Kak Pinka lagi mikirin Kak Somat ya? Kamu kok tahu sih? Ya, Noval juga sama, Kak. Noval dari tadi nggak bisa tidur karena mikirin Kak Somat terus. Kenapa ya Mami sama Papi jadi belain Kak Robi? Terus Mami sama Papi jadi benci sama Kak Somat. Kenapa ya, Kak? Mami sama Papi itu kan belum tahu siapa sebenarnya Somat itu. Dan juga mereka pasti punya alasan untuk berbuat seperti itu. Tapi Kak Pingkan yakin kok, kenapa Mami sama Papi bisa berbuat seperti itu. Kamu tahu kenapa? Karena Mami sama Papi belum siap untuk menanggung malu. Kalau Kak Robi masuk sel, itu pasti alasannya. Tapi kan kasihan Kak Somat, Kak. Dia udah sering nolongin kita, bantuin kita. Tapi masa balasannya jadi begini sih, Kak? Masa Kak Somat masuk penjara, Kak? Nova nggak terima, Kak. Nova nggak enak sama Kak Somat, Kak. Udah. Kamu nggak usah ngebahas soal ini lagi ya. Aduh, Kak Pingkan lapar nih. Kita bikin nasi goreng yuk. Nasi goreng? Makan sekarang. Wah, kakak ini idenya pinter banget sih. Kamu setuju kan? Setuju. Pakai ayam ya? Oke. Tapi kalau mata Kak Pingkan nggak kuat, ntar kita gantian ya. Wah, nggak mau, Kak.
kemana aja selama ini? Maafin Bibi, Non. Bibi emang salah. Bibi udah bikin susah Non, udah bikin susah Mas Somad, juga bikin susah semua orang. Iya, tapi paling nggak Binoni bisa telepon, kasih kabar ke rumah ini. Biar kita nggak kelabakan nyari Binoni kemana-mana. Tapi Bibi takut, Non. Gara-gara Bibi nih Kak Somad jadi di penjara. Mas Somad di penjara? Iya. Kenapa, Non? Udah deh, nggak usah banyak ngomong. Ayo masuk. Sekarang juga kita kantor polisi. Pingkan, apa-apaan kamu? Binoni mau kamu bawa ke kantor polisi. Apa kamu sudah tidak peduli lagi sama kakak kamu sendiri? Nih, Pingkan yakin kalau Somad udah bebas nanti, Somad pasti akan maafkan semua kesalahan Kak Robi yang udah memfitnahnya. Dan kalaupun Somad nggak menuntut apa-apa, itu otomatis Kak Robi akan bebas dari hukuman, Mi. Tapi kasus Somad itu berat. Dia udah dituduh merampok oleh Kak Robi. Pingkan, apa kamu ini tidak mengerti juga? Apa yang sudah Papi bicarakan tadi pagi? Binoni, ikut saya. Saya mau bicara sama kamu. Baik, Tuan. Naik ke atas. Baik, Tuan. Emi. Sate Padang. Mana ya orang Padangnya nih? Beli sate. Sate Padang, Bu. Sepi juga. Loh, bukannya dagang malah ngelamun. Perjaka nggak boleh ngelamun malam-malam. Nanti dagangannya nggak laku loh. Kamu nggak ngelamun, Cindy. Kamu yang ngagetin, Gimana dagangannya? Dagangannya sih lumayan, Cindy. Baru laku 2 bungkus sate. Padahal Ambok sudah 2 jam mangkal di Siko, Cindy. Makanya jangan ngelamun, jadi nggak laku kan. Rugi deh lo. Sudah resiko, Cindy, jadi pedagang. Ya karena di sini juga pedagang banyak saingan, Cindy. Kamu makan sate Padang, Cindy? Kamu bikinin ya? Nggak mau. Hah? Udah kenyang. Bener? Iya, makasih ya. Ya udah. Buyung, kok lo sempet-sempetnya sih belajar sambil dagang? Nggak apa-apa, Cindy. Semenjak paman Ambok Malin pulang ke Padang, terpaksa Ambok jualan sate sendiri, Cindy. Jadi pulang ke rumah sampai jam 12 malam gitu, Cindy. Berarti lo udah nggak belajar di rumah lagi dong. Iya, Cindy. Emangnya ibu lo kemana? Ibu Ambok kerja di rumah makan Padang, Cindy. Jadi tukang masak. Beliau juga pulangnya jam 11 malam gitu, Cindy. Sibuk ya? Iya. Cindy, mama kamu kabarnya bagaimana, Cindy? Nggak tahu tuh. Sampai sekarang dia tetap nggak ngizinin kita berteman. Ngapain? Enggak, Cindy. Belajar. Iya, Cindy. Meongnya mana? Buyung, lo ini mau dagang sate apa mau pacaran sih? Ya dagang sate, Bu. Ibu beli sate Padang, Bu? Bukan, sate Madura. Udah jelas gerobak lu sate Padang. Pakai nanya lagi, gue mau beli sate Padang. Udah bikin 20 bungkus, pakai lontong. 20 bungkus, Bu? Lah iya, 20 bungkus. Emang nggak boleh kalau gue beli banyak-banyak? Boleh. Ibu silakan duduk. Nanti Abu bikinin ya, Bu ya? Iya, makasih. Ibu ngapain beli sate Padang sampai 20 bungkus begitu? Saudara ibu datang dari kampung, Neng. Yuk. Iya, Bu. Sate Padangnya 10 bungkus. 10 bungkus, Bu. Pakai lontong. Pakai lontong, Bu. Yeah. Silakan tunggu, Bu. Jangan lama-lama. Iya, Bu. Ini juga. Deh sini, gue yang bantuin. Hah? Nanti tangan kamu pegel, Cindy. Ya nggak apa-apa, gue yang kipasin, lu yang nyiapin bumbu ya. Ya udah bener ya. Yuk, beli sate dong. Berapa bungkus, Bu? 1 aja. 1 aja? Iya. Ya, silakan tunggu ya, Bu ya. Udah, Ci, nggak usah nangis. Udah pakai sedih kayak begitu.
Tak kalau misalnya nangis terus lo sakit. Kesian si Somat dong kalau lo sakit. Dia tuh sayang banget sama lo. Sampai dia nggak mau ngasih kabar lo kalau misalnya dia nggak jadi bebas. Dia nggak mau lo kepikiran. Coba aja lo bayangin, Drun. Gue ini udah seneng-seneng. Gue ngarepin Somat bakal bebas sore ini. Nggak taunya bakalan tambah rumit kayak gini. Emang sih, Ci, yang gue dengar dari polisi tadi bapaknya si Roy bawa pengacara terkenal buat nanganin kasus si Robi. Akhirnya Somat apes. Jadi tambah sulit tuh anak. Sayang gue orang miskin ya, Drun. Iya. Gue cuma bisa ngandelin jualan kue kering. Sementara Somat cuma jadi tukang servis keliling. Boro-boro gue bisa bayar pengacara. Kadang-kadang gue bayar air sama listrik aja nggak cukup. Kira-kira bayar pengacara itu berapa sih, Drun? Mahal, Ci. Tapi bayarnya bisa pakai kue kering kali. Yang bener loh, Drun. Iya. Tapi kue kering 5 kontainer. Coba. Udah, Ci, sabar nih cobaan. Untung juga nenek nggak tahu nih kasus. Kalau sampai ditahu kan dia tambah nyesek mikirin nih. Udah sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Al. Dagang kitab lagi, Al? Iya, Badrun. Nah, yang kita pakai kecolongan di kereta gimana? Alhamdulillah, orang yang mencuri kitab saya sudah diberikan hidayah oleh Allah. Jadi dia mengembalikan kitab-kitab saya ke tempat saya. Hah? Itu maling balikin kitab ke rumah ente? Iya, Badrun. Waduh. Ente baca ini, mantraguna? Semua itu adalah rahasia Allah, Badrun. Wah. Aal hebat nih, bisa baca-bacain orang nih. Maaf ya tadi lagi menghibur Oci. Ntar gue dibaca-bacain lagi. Al, kok bisa baca-bacaan kayak begitu? Nggak pakai batu cincin atau isim sih? Biasa orang kalau kayak begitu pakai tuh yang macem-macem tuh. Makanya lu jangan nyerocos terus. Pinter keblinger. Gue udah tahu deh kalau dilihat cicak berarti mau ngobrol melo tuh. Masuk dah. Duduk, Kang Aal. Misi, Badrun. Misi Oci. Kabarnya Somat bagaimana, Oci? Iya. Al, lu tahu gak sih sebenarnya? Oci itu cantik, cakep, seksi bodinya. Memangnya kenapa, Badrun? Nah, lu pacaran sama Oci bukan pandangin dia cakep juga. Tinggal cicak aja ditonton. Jangan-jangan Oci nenek-nenek juga lu nggak tahu lo. Udah deh lu sana ah, ganggu terus. Kon sih? Sana nggak? Ya gue sini aja kenapa sih, Ci? Gue ngantuk. Lagi biar gue tinggal juga lu kagak ngapa-ngapain. Cara model kayak begini. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Jadi kapan anak saya kira-kira berangkat ke Hong Kong? Ya paling lambat lusa depan, Bu. Kalau gitu besok saya mau ajak Mince ke salon. Biar kelihatannya lebih cantik. Memang seharusnya begitu, Bu. Biar majikannya di Hong Kong senang melihat Mince, Bu. Saja. Terima kasih. Oh iya, sama-sama, Bu. Saya juga permisi. Mari, Bu. Permisi, Bu. Mari. Jadi ente berdua yang mau berangkatin Mince ke Hong Kong? Hah? Maaf, Mas. Ane tidak terima tenaga kerja pria ke Hong Kong. Kecoa kebon, siapa yang mau berangkat ke Hong Kong? Enak aja lo, gue masih bisa kerja di sini. Mas ini siapa sih? Lo mau tahu siapa gue? Hah?
Gue calon lakinya si Mince, Jadi gue nggak rela kalau ada orang yang mau berangkatin dia ke Hongkong. Jangan tengil lo berdua, Lo mau berurusan sama gue, hah? Kalau gue bikin rontok kumis lo berdua. Tahu aneh, Ibu Rupiah bilang Mince nggak punya pacar. Apalagi calon suami. Ngomong enak aja lo. Nggak usah dengerin omongan dia. Yang penting kita sudah dapat persetujuan dari Ibu Rupiah. Ibunya Mince. Oh, lo berdua emang gak ada takutnya lo, Lo dengerin omongan gue, lo masukin ke dalam hati. Jangan panggil gue Badrun Batun kalau gue nggak bisa gagalin berangkatnya si Mince, Lo catat omongan gue. Aneh tunggu omongan ente. Permisi. Misi. Kelar. Selamat malam, Om. Geraldine mau menyanyikan sebuah lagu buat Om Kribo. Basah seluruh tubuh. Stop. Kenapa sih, Om? Kenapa? Suara kagak enak masih lo terusin aja lo. Ya sih, Om. Mereka udah selesai nyanyi, Om. Udah diam lo. Ini mestinya kayak begini nih dibawa ke Hongkong nih biar dibikin capcay lo di sana. Enak dong, Om. Enak. Basah seluruh tubuh. Menyentuh kalbu. Manis madu. Menyentuh kalbu. Suaranya enak. Masa sih, Om? Namanya tadi siapa? Geraldine. Geraldine. Om cakep deh. Oh, emang dari Orok. Duh. Geraldine, mau dapet duit 100.000 gak? Satu lagu. Mau, Om. Mau banget. Tadi ada pengamen nyanyi di sini, mukanya lebih jelek dari Geraldine, dapat 100.000. Masa sih, Om? Iya. Mau gak? Tapi harus pakai syarat. Apa, Om? Nyanyinya harus teriak full. Basah. Oke, sip. Teriak, Bentar ya, Om. Basah seluruh tubuh. Menyentuh kalbu. Menyentuh syadu. Berisik. Basah seluruh tubuh. Jelek, pergi. Mandi madu. Basah rambut ini. Mereka jadi basah beneran. Dasar, mereka kan mahal, tau gak sih? Gimana sih kamu dasar? Kata-kata galak, gak tau diri. Bukan dapat duit 100.000 malah jadi basah. Dasar nih Om Kribo. Sebal. Sebal nih, Yung. Yang ini juga. Ini jari-jarinya nih. Aduh. Cindy, malam ini Ambo senang banget, Cindy. Sebelum jam 9, sate Ambo sudah terjual habis, Cindy. Alhamdulillah. Iya, lo mah seneng dagang sate lo habis. Nah gue tangannya lihat nih, pegel-pegel. Ada kali 200 sate gue kipasin. Maaf, Cindy, kan Ambo pijitin. Ya udah, kalau begitu besok kamu yang nyiapin bumbunya ya. Biar Ambo yang ngipasin satenya. Hah? Jadi gue yang nemenin lo tiap malam dagang sate Padang? Iya, Cindy. Aja lo. Kamu kan bakalan jadi istri tukang sate. Maaf, Cindy. Ambo bercanda. Ambo kelepasan. Emang lo nggak ada cita-cita lain apa selain jadi tukang sate Padang? Ada, Cindy. Nanti Ambo punya cita-cita setelah keluar SMU nanti. Iya, apa? Ambo pengen jualan sate Padang di pasar, Cindy. Itu sih bukan cita-cita, Yung. Yung, lu kan pinter. Lu sering jadi juara kelas sekolahan. Kenapa lu nggak ada cita-cita buat kuliah, terus jadi bos? Atau lu buka cabang sate Padang se-Indonesia? Sate Padang Buyung, enak rasanya. Kenapa lu nggak coba kayak begitu, Yung? Semua orang punya angan-angan seperti itu, Cindy. Tapi Ambo tidak mau terbuai sama angan-angan itu. Dan Ambo mungkin nanti akan tertutup pikiran Ambo dan buntu karena memikirkan angan-angan itu, Cindy. Iya sih, tapi gue nggak pengen lu berhayal. Gue pengen lu berusaha, Yung. Abisnya, mama gue pengen
kalau gue kawin nanti, gue kawin sama orang kaya. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Ini mas, mati dong ini. Ini? Ya ini. Pakai Ada nih, kemendan, ada kemendan. Mana? Ada kemendan lu. Ada kemendan. Kecilan itu ini. Lalu. Pasukan! Siap! Dengar semua, kata orang semua sudah tahu bahwa sebentar lagi akan ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Mengerti? Ngerti. Biasanya dengan kondisi seperti itu rawan bahaya. Untuk itu, you, dan you. Bos bagaimana sih? Sama anak bos sendiri pakai lupa. Lupa Ini bagaimana? Mali, ini Joni, ini Mikal. Masa kita dikatain Yuyu? Beta tahu Mali, beta tahu. Itu bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris sedikit dong. You itu artinya apabila. You. Artinya kamu. Kamu begitu. Nah, maksud beta, kamu harus tetap waspada. Lebih waspada lagi. Menjaga katorang punya rumah susun ini dari ancaman bahaya. Baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Begitu. Ancaman apa, Bos? Dari luar? Hah? Ancaman apa dari luar? Nggak ngerti ya? Ancaman luar itu seperti kejadian teroris di Amerika. Oh, teroris, Bos. Emangnya rumah susun kita mau dibom pakai rudal, Bos? Bukan begitu maksud beta. Aduh. Pasukan kodok, dengar beta bukan begitu. Maksud beta, ancaman bahaya itu ada penyusup sup yang datang ke rumah susun kita untuk memecah belah persatuan, mengadu domba begitu. Kagak mungkin kok. Masa gara-gara domba kita dipecah belah? Komandan kita gila. Iya, komandan bukan begitu maksud beta. Komandan. Apa? Komandan mendingan nyalonin diri jadi presiden. Hah? Iya. Beta calonin diri jadi presiden? Iya. Emang bisa? Bisa. Badan ganteng. Benar kamu? Benar, tinggi udah ada. Cuma komandan pensiun dulu dari komandan Hansip. Beta berhenti dulu jadi komandan Hansip. Baru mencalonkan diri jadi presiden. Iya, kan banyak jenderal-jenderal yang pensiun dulu baru nyalonin diri jadi presiden. Komandan juga begitu. Berhenti dulu atau pensiun dulu jadi komandan Hansip, jabatannya kasih saya. Iya. Baru jadi calon presiden. Iya. Kamu orang setuju? Setuju. Betul nih? Betul. Swear. Mama, beta jadi presiden. Betul. Gua nggak sangka Somat jadi perampok. Mungkin Somat terpaksa ngerampok karena kan dia butuh uang buat bayar semesteran. Tapi kenapa yang dirampok rumah temannya sendiri? Itu namanya pagar makan tanaman. Bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan perhiasan. Perhiasan, bisa aja lu. Soalnya yang gua denger dari Roy, si Somat itu nyolong perhiasan. Biasa. Sayang banget ya, Somat kok jadi seperti itu? Sebenarnya dia itu kan banget. Banget gimana soalnya? Ya keren banget, pinter banget, simpatik banget. Sama kayak lo, genit banget, centil banget. Lu juga banget, ya jelek banget, hancur banget. Anak genit banget. Pasti kerjaan si Roy. Kenapa kan? Dun, coba lu baca berita ini. Gue udah tau udah lama nih. Ini pasti kerjaan si Roy sama temen-temennya. Brengsek tuh orang. Kelewatan bener sih. Minggir.
Kok dirobek sih? Asal lo tahu semua ya, berita yang ada di sini nih, ini cuman gosip. Somat bukan penjahat, apalagi perampok. Jadi info di buletin kampus itu nggak benar dong? Nggak benar semuanya. Termasuk info yang satu ini, yang tentang kita dapat juara 1 sepak bola? Ini sih benar. Lo sekalinya dongok, kayak baru 2 hari saja kuliah. Nanya, Dun. Pokoknya sekarang juga kita harus ngadep Mas Sastro. Kita harus bisa ngurusin berita ini, Dun. Nggak bisa kalau kayak gini. Ya ampun, niat lo sama gue. Gue juga niatnya pengen ngajak lo ketemu Pak Sastro. Ada surat buat Somat. Surat apa lagi tuh? Somat di DO. Somat di DO dari kampus ini. Ayo, Dun. Sekarang juga kita harus ngadep Pak Sastro. Pelan-pelan kenapa sih? Kayak ambulan bawa mayat aja buru-buru. Drun, lu gimana sih? Kalau urusannya kayak gini, kita harus cepet-cepet. Ya, tapi kan pelan-pelan. Aduh. Drun. Astagfirullahaladzim. Kok gorila ada rambut di keribu? Pantes tulang gue pada remuk. Kok lo nggak marah sih gue tabrak? Malah nyengar-nyengir aja lo. Kalau mau tabrak, tabrak aja lagi. Nih. Udah, Dun, gak usah banyak ngomong deh. Mendingan kita langsung ke ruang Pak Sastro. Ntar dia ngajar lagi. Wajib. Maaf ya, ini naik ambulan dulu. Setelah sekian lama, ku mencari dari kampus ke kampus. Akhirnya ku temukan juga makhluk yang sejenis denganku. Pria idamanku. Oh, keribu seksi. Somat itu bukan perampok, Pak. Dia hanya dijebak sama kakak saya juga sama Roy. Jadi tolong, Pak, jangan keluarkan Somat dari kampus ini. Pak, jangan kata dia ngerampok. Dia kentut depan orang aja dia ngaku. Apalagi ngerampok. Jujur saja, awalnya saya sangat ragu untuk memecat saudara Somat. Keraguan saya itu bukan karena saat ini fakultas kita memang membutuhkan kejeniusan saudara Somat untuk mewakili universitas kita di dalam seleksi karya ilmiah itu. Tetapi memang secara pribadi saya tahu persis siapa Somat. Nah, tuh Bapak udah tahu Somat baik. Jadi nggak usah di DO deh. Justru itu saya mohon, Pak. Selama proses kasusnya belum selesai, saya minta Bapak menangguhkan dulu surat pemecatan itu. Saya mohon, Pak. Iya, Pak. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Kak Oci udah kehabisan uang, Somat. Jadi Kak Oci masaknya cuma bisa kayak gitu. Kau Ci seharusnya nggak usah repot-repot. Somat di sini terjamin kok, Kak. Jadi mulai besok-besok, Kau Ci nggak usah repot-repot bawain makanan lagi, ya? Sekarang udah akhir bulan, artinya kita udah mulai harus bayar listrik, PAM, sama gas. Udah pada dibayarin belum, Kak? Udah seminggu ini Kak Oci bikin kue kering gagal terus, Man. Kalau nggak campurannya salah, kuenya gosong. Jadi langganannya Kak Oci kabur semua ke orang lain. Jadi Kak Oci nggak dapet uang buat bayar listrik sama air. Kak Oci sih kebanyakan pikiran. Kak Oci memangnya nggak punya tabungan? Uang Kak Oci udah habis, Man. Soalnya simpanan Kak Oci yang kemarin buat biayanya Noval ke klinik. Terus sisanya buat ongkos simpingkan buat nyari Binoni.
Siang, Pak. Selamat siang. Saya mau ketemu dengan tahanan bernama Robi, Pak. Silakan Pak, tunggu di ruang busuk, Pak ya. Di atas, Pak ya? Iya. Mari, Pak. Kau sebaiknya pulang aja ya. Soalnya sekarang Somat mau masuk ke sel lagi. Ya. Di jalan ya, Kak? Gua ucapin selamat buat lo. Apa maksud? Gue ucapin selamat berpisah dari kampus gua. Karena mulai hari ini lu bukan mahasiswa lagi. Apa maksud lu? Lu nggak tahu lu udah di DO dari kampus. Lo dengar ya? Lo dengar? Kalau sampai hal ini benar-benar terjadi, lo duluan yang terjadi. Ngerti? Udah. Roy, cukup. Somat, waktu kamu sudah habis. Mat, gue salut sama otak lo. Bisa ngejebolosin gue dalam sel ini. Tapi ingat, Mat, lu berjuang cuma sendiri. Karena adik gue Pinkan udah gak mungkin bantuin lo. Apa kabar, Rob? Gimana, Roy? Baik, nggak baik? Oh, Robi. Robi, kamu tenang saja. Saya sudah mempersiapkan surat permohonan perubahan status tahanan kamu menjadi tahanan kota. Dan saya sendiri yang menjadi jaminannya. Makasih, Om. Kamu jangan berterima kasih sama saya, sama Roy. Thanks, man. Lu emang soal gue. Gue kan bilang, Rob, penderitaan lu itu penderitaan gue juga. Robi, saya sudah bicara panjang lebar dengan Pak Kapolsek. Termasuk pengakuan kamu yang sempat direkam. Kamu benar. Dan kamu bagus. Kamu tidak membenarkan dan tidak juga mengiyakan. Karena kamu dalam posisi yang sedang terancam pada saat itu. Kalau diibaratkan pertandingan, maka skor kamu dengan si Somat adalah 50-50. Lu tenang aja, Rob. Ntar kita bikin 100-0. Kalau bisa, kita bikin KO si Somat. Rob, gue mesti balik ke kampus. Ntar kalau lu ada masalah apa-apa, biar Pak Edward yang nanganin. Gue cabut ya. Thank you, Ray. Om. Sama-sama, Rob. Pak, mana mungkin saya membebaskan saudara Robi? Karena saudara Somat yang menjadi korbannya saja masih meringkuk di dalam sel. Pak, saya mengajukan surat permohonan ini tentu ada konsekuensinya. Tidak bisa. Saudara Robi tetap tidak bisa menjadi tahanan kota. Apapun jaminannya. Kecuali kalau hanya untuk beberapa jam saja. Dan itu pun kalau memang ada keperluan yang sangat darurat sekali. Misalnya sakit. Bapak pasti kenal siapa saya kan? Ya. Saya memang mengenal Anda. Sebagai seorang pengacara terkenal. Saya sudah 15 tahun berjuang keras untuk mendapatkan kedudukan yang tertinggi di dalam jajaran profesi saya. Sehingga saya berhasil sampai dengan saat ini. Kalau sekarang
saya mengajukan surat permohonan perubahan status tahanan Robi dengan jaminan diri saya, berarti saya sudah mempertaruhkan semuanya, Pak. Termasuk kehilangan semua kebanggaan yang saya miliki. Anda ini ingin mengajukan surat permohonan atau surat penekanan? Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Kalian berdua kan masih ingat, beberapa minggu yang lalu fakultas kita memecat 5 orang mahasiswa karena didapati mengkonsumsi narkoba. Dan kalau saya tidak men-DO Somad, sudah pasti saudara Roy dan rekan-rekannya akan memprotes saya dan melaporkan ke rektorat. Tapi kenapa Roy harus protes, Pak? Ya, karena kelima mahasiswa itu adalah rekan-rekannya. Dan Roy adalah orang yang pertama kali melaporkan kasus Somad ke fakultas. Tuh kan, si Roy lagi yang bikin rese. Maunya apaan sih tuh anak? Jadi tetap di DO, Pak, si Somad, Pak? Saya mohon, Pak, supaya Bapak jangan men-DO Somad dari kampus ini sebelum proses hukumnya dinyatakan selesai, Pak. Saudara Badrun dan saudara Pinkan, surat keputusan yang keluar itu sudah sesuai dengan hasil musyawarah staf dekan fakultas. Tuh, Pak, saya mohon kebijaksanaannya deh sekarang deh, ya. Bapak nggak tahu sih sejarah Somad mau masuk kuliah kayak gimana. Nggak ada duit, tapi dia usaha terus sampai sungsang sumbel. Jadi kuli material abah aneh, servis keliling, pinjem sama rentenir, sampai aneh mau mati, diinjak-injak sama rentenir. Niat dia kuat buat masuk kuliah. Dia mau masa depannya bagus. Nggak fair dong kalau misalnya dia udah kuliah, terus ada kasus dia difitnah kayak begini, terus dia di DO. Kasihan sedikit, Pak. Tapi, Pak, berdasarkan proses hukum, Somad itu belum tentu dinyatakan bersalah, Pak. Semuanya masih dalam penyidikan polisi. Dan nantinya kalau Somad jelas tidak dinyatakan bersalah, gimana, Pak? Gimana itu coba? Pikirin dong. Ya, sebetulnya saya juga ikut menyayangkan kenapa kasus ini bisa terjadi pada saudara Somad. Jangan cuma nyayangin doang, Pak. Usaha bantuin, kan tuh anak pintar. Malam minggu gue bikin pesta rumah gue. Roy! Pantas jadi ketua senat. Karena lu gak bisa ngebedain mana urusan kampus dan mana urusan pribadi. Sebab yang ada di otak lu itu gimana caranya ngelampiasin dendam pribadi dengan memanfaatkan jabatan lu yang sekarang ini. Iya kan? Gue sama sekali nggak ngerti lu ini ngomong apa. Gak usah pura-pura bego deh. Lu puas kan? Lu puas bisa ngancurin hidup Somad dan masa depan Somad. Hah? Oh, jadi lu masih mati-matian belain Somad? Lu tahu aja ya, orang tua lu tuh udah muak lihat Somad. Sama. Gue juga udah muak liat tampang lo. Lu tuh gak lebih dari laki-laki munafik dan pengecut. Pinkan, gue tahu, gue nggak ada harganya di depan lo. Tapi lo ingat aja, gue bisa beli lu sama keluarga lo. Lo lihat bentar ya. Rumah susun kota Jakarta, miniatur Indonesia, ragam suku, etnik, budaya.
hadirkan kisah